Manajemen risiko kredit adalah suatu risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan atau gagal bayar dari debitur atas kewajiban pembayaran utangnya, baik utang pokok maupun utang bunga, ataupun keduanya. Jadi, risiko kredit adalah risiko kerugian yang dialami perusahaan akibat dari kegagalan peminjaman dalam membayar atau melunasi utangnya. Kemudian, selanjutnya, penyebab risiko kredit. Ada beberapa sebab terjadinya risiko kredit pada perusahaan keuangan dan umumnya berasal dari pihak lain atau debitur. Salah satu penyebab yang paling sering terjadi adalah ketika debitur terlambat dalam membayar utang melewati tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan. Keterlambatan ini dapat dilatar belakangi oleh berbagai kondisi seperti debitur belum memiliki biaya yang cukup untuk membayar utang atau sengaja terlambat membayar utangnya. Kemudian metode manajemen risiko kredit. Manajemen risiko kredit adalah kebijakan dan strategi bank yang mencerminkan tingkat toleransi terhadap risiko kredit yang mungkin terjadi pada tingkat keuntungan yang diharapkan. Manajemen risiko kredit adalah praktik untuk memitigasi kerugian akibat risiko kredit dengan memahami kecukupan modal bank dan cadangan kerugian pinjaman pada waktu tertentu. Perusahaan, khususnya bank, menggunakan sejumlah metode dan kebijakan dalam mengelola risiko kredit untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian tersebut. Ada 6 metode yang dapat digunakan untuk mengelola risiko kredit diantaranya. Yang pertama, model pemeringkatan atau grading model. Jika perusahaan dapat menerapkan kebijakan pemberian kredit yang sehat, kemungkinan risiko masalah akan kecil. Maka, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menciptakan pemeringkatan kredit sebagai sarana untuk menetapkan kemungkinan terjadinya gagal bayar. Perusahaan melakukan kalibrasi risiko yang memungkinkan untuk menetapkan probabilitas tertentu untuk setiap kejadian yang tidak diinginkan. Metode ini memungkinkan perusahaan untuk memastikan bahwa portofolio kredit bank tidak terpusat pada kredit berkualitas buruk. Kemudian yang kedua, manajemen portofolio kredit. Perusahaan mengukur portofolio kredit untuk memberikan keyakinan bahwa kredit yang diberikan tidak terlalu terpusat pada satu wilayah saja. Dengan begitu, perusahaan dapat melakukan diverifikasi pada portofolio kreditnya, sehingga risiko terjadinya gagal bayar yang bersifat sistematik dapat ditekan. Kemudian yang ketiga, sekuritisasi. Metode sekuritisasi adalah tindakan menjual sebagian portofolio kreditnya pada investor dalam bentuk surat berharga. Ini merupakan salah satu tindakan yang dapat dilakukan bank untuk melindungi usahanya. Sekuritisasi memungkinkan bank untuk mengurangi potensi eksposur yang tinggi pada jenis kredit tertentu yang menurut skenario bank menunjukkan tingkat risiko tinggi. Kemudian yang keempat, peran anggunan. Anggunan adalah aktiva yang diperjanjikan debitur untuk mendapatkan kredit dan dapat diambil alih ketika terjadinya gagal bayar. Ini memiliki peran penting dalam kebijakan pemberian kredit yang diterapkan bank. Bentuk anggunan yang paling aman adalah uang tunai, sedangkan bentuk anggunan yang paling umum adalah properti hunian. Kemudian yang kelima, arus kas.
Yang kelima, monitoring arus kas. Sebagian bank yang mengalami tingkat gagal bayar yang tinggi menurunkan risiko kredit dengan membatasi eksposur dan memastikan nasabah bereaksi cepat terhadap keadaan yang berubah. Cara ini dapat mengurangi permasalahan secara signifikan. Kemudian yang keenam, manajemen pemulihan. Pengelolaan yang efisien terhadap suatu kredit yang mengalami gagal bayar dapat menghasilkan pemulihan cukup besar dibandingkan tingkat kerugiannya.